Hai, halo semua. Selamat datang di 618 chapter ke-7. Jika di chapter sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan tren pergerakan harga, lalu menentukan level support dan resistance, baik support dan resistance klasik, dynamic, atau menggunakan Fibonacci. Sekarang, saatnya kita akan mempelajari cara entry, buy, or sell di market. Karena di chapter ini kita akan mempelajari tentang candlestick pattern, yang mana dengan mempelajari ini, kalian sudah tidak bingung lagi di mana kalian harus membeli atau menjual aset kalian, baik di spot market atau di futures market. Tapi sebelumnya, saya mau ajak kalian untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya, dan juga like dan bantu share video ini agar makin banyak orang yang bisa belajar analisa teknikal. Pada saat perkenalan di chapter pertama, sudah dijelaskan sedikit sejarah tentang candlestick. Jadi, sudah bisa dipastikan kalian yang sudah menonton pasti sudah tahu bentuk candlestick itu sendiri. Dan bagi kalian yang belum menonton, kalian bisa pause video ini terlebih dahulu dan klik link di pojok kanan atas untuk menonton chapter pertama terlebih dahulu. Pada grafik chart, harga dicerminkan melalui 3 bentuk, yaitu candlestick, bar, dan line. Candlestick dan bar memberikan informasi harga open, close, high, dan low harga pada periode tertentu. Sebagai contoh, apabila kalian melihat chart pada time frame daily, maka satu buah candlestick atau bar berisikan informasi pergerakan harga dalam periode 1 hari. Sedangkan line chart hanya berisikan informasi harga open dan close saja. Pola candlestick adalah bagian dari analisa teknikal dalam trading, baik trading di pasar saham, forex, maupun trading komoditas lainnya. Variasi pola ini ada beberapa jenis dan membantu trader dalam memprediksi harga di periode tertentu. Meski terlihat rumit, cara membacanya tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Karena dalam analisa teknikal ada salah satu asumsi yang menyatakan bahwa sejarah pasti terulang dalam pola pergerakan harga di masa mendatang. Ada banyak sekali pola candlestick di market, tetapi pada chapter ini kita akan mempelajari 3 bentuk candlestick pattern yang sering muncul di market yang akan memberikan kita informasi adanya perubahan arah pergerakan harga atau informasi adanya penerusan pergerakan harga. Lalu, apa saja 3 bentuk itu? Yang pertama, pin bar atau hammer. Yang kedua, inside bar atau harami. Yang ketiga, outside bar atau engulfing. Untuk mengetahui bentuk-bentuknya, kita akan langsung praktek pada chart. Baik, sebelum kita masuk langsung ke chart, kita harus mengetahui terlebih dahulu pola candlestick atau candlestick pattern yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama adalah pin bar atau hammer. Pin bar sendiri itu adalah singkatan dari Pinocchio bar, dikarenakan kalau kalian bisa lihat bahwa ekor atau shadow-nya itu lebih panjang daripada bodinya. Dan pin bar sendiri memiliki shadow tambahan di atasnya apabila dia bullish, dan ketika dia bearish akan ada juga shadow atau ekor di bawahnya. Sedangkan hammer sendiri adalah bahasa Inggris dari kata palu. Jika bahasa Indonesianya itu palu, bahasa Inggrisnya adalah hammer, yang mana bentuknya pun sama seperti sebuah palu. Tetapi bedanya hammer dan pin bar, jika pin bar memiliki sebuah wick atau sebuah shadow di atas bodinya, hammer sendiri bisa dikatakan dia tidak memiliki sebuah shadow di atas kepalanya atau alias botak. Jadi dia full body di bagian atas dengan ekor juga yang panjang sama seperti pin bar. Begitupun untuk yang bearish hammer. Jadi bisa dipahami untuk psikologi harganya itu, ketika harga dari arah atas yang berarti sedang bearish dan dia menuju ke area support bagian bawah sini, lalu pada area support tersebut ada tekanan dari para buyer untuk menaikkan harga kembali.
maka muncullah sebuah pola candlestick atau candlestick pattern yang disebut dengan pin bar. Dan setelah itu terjadi, maka harga diprediksi akan berubah arah menjadi bullish. Begitupun dengan candlestick atau pola candlestick bearish pin bar. Jadi ketika harga dari bullish dan dia menyentuh area resistance yang kuat, lalu muncul sebuah penolakan harga atau rejection di area resistance dan membentuk sebuah pola candlestick pin bar, maka diprediksi harga akan berubah menjadi bearish. Sama seperti pin bar, hammer pun memiliki psikologis harga seperti itu. Ketika harga dari bearish dan menyentuh area support, lalu terjadi sebuah penolakan atau rejection dan buyer mulai menguasai di area support tersebut dan terbentuklah pola hammer, maka diprediksi harga akan berbalik menjadi bullish. Dan sebaliknya pun sama dengan bearish hammer. Ketika harga sedang bearish dan menyentuh area resistance, muncul pola candlestick hammer, maka diprediksi harga akan berubah menjadi bearish. Kita akan langsung ke chart untuk melihat candlestick pattern atau pola candlestick di market. Jadi ini untuk mempersingkat waktu sudah saya kasih tanda yang mana pin bar, yang mana hammer. Yang pertama ini adalah pin bar. Bisa dilihat bahwa polanya dia memiliki ekor panjang, bodi kecil, dan memiliki ekor di atas kepalanya lagi. Dan setelah itu terjadi, maka kalian bisa lihat bahwa harga akan naik ke atas atau sudah merubah trennya yang dari tadinya bearish menjadi tren bullish. Walaupun setelahnya akan terjadi sideways karena harga bergerak di satu tempat atau ke arah kanan saja, tidak naik, tidak turun. Dan ini pin bar. Lalu cara entry-nya, ketika kita melihat ini adalah area support, kita pastikan lagi, kita geser ke kiri dan kita lihat bahwa benar area ini adalah area support. Lalu dia muncul pola pin bar di area support, maka entry-nya adalah ketika harga melewati high price-nya atau harga tertingginya. Buat kalian yang sudah mempelajari tentang high, low, open, dan close pada candlestick, kalian sudah tahu mana yang high, mana yang low. Jika yang belum tahu high atau low-nya, kalian bisa tonton di chapter pertama. Jadi ini ketika harga sudah melewati area, sudah melewati high price-nya, kalian bisa entry di atas itu, lalu stop loss-nya bisa di bawah shadow-nya atau harga terendah atau low price-nya di area sini. Seperti ini. Jadi ketika membentuk pin bar dan close di hari tersebut atau di periode tersebut, kalian bisa entry di atasnya, lalu stop loss ada di bawah shadow-nya. Seperti itu. Dengan target price, kalian bisa cari resistance terdekat atau menggunakan Fibonacci yang sudah dipelajari di chapter sebelumnya. Lalu kita lihat lagi, ini juga adalah pin bar. Ketika pin bar berbentuk seperti ini dan kita sudah melakukan entry di bawah shadow-nya atau di bawah low price-nya, stop loss kita taruh di atas high price-nya, maka kalian bisa lihat walaupun harga membentuk sebuah base, tetapi harga tidak melewati high price dari pin bar tersebut dan membentuk sebuah base kecil dan akhirnya dia turun. Harga akan turun seperti itu. Lalu kita cari lagi untuk bentuk hammer, dan ini pin bar dan ini hammer. Hammer dan pin bar akan muncul di area support atau resistance. Jadi kalian bisa antisipasi di area support dan resistance. Setelah kalian sudah melakukan mapping yang mana support dan resistance kuat, kalian bisa wait di area support atau resistance untuk melihat pola-pola candlestick yang terjadi. Dan ini hammer. Untuk entry hammer sama seperti pin bar, kalian bisa menunggu candle tersebut close di periode tertentu. Lalu karena hammer tidak memiliki shadow di atasnya atau tidak memiliki high price di atasnya, kalian bisa entry di close price-nya di atas sini.
Ketika harga sudah melewati tersebut, kalian bisa entry dan stop loss-nya ada di low price-nya. Seperti ini. Jadi kalian bisa lakukan pembeliannya ketika lewat dengan di atas close price-nya, lalu stop loss-nya ada di bawah low price-nya seperti ini. Untuk take profit kalian bisa menggunakan Fibonacci atau mencari area resistance terdekat. Seperti itu. Dan ini juga pin bar, sama seperti tadi kalian bisa masuk atau entry buy di atas shadow high price-nya dan stop loss-nya di bawah low price-nya. Seperti itu. Bisa kalian lihat bahwa pengaruhnya sangat besar dari pin bar tersebut sehingga harga dapat memantul naik ke atas. Dan pin bar hammer terjadi di area resistance atau di area support. Kita akan mempelajari untuk bentuk candlestick selanjutnya. Candlestick selanjutnya itu ada inside bar atau harami, lalu ada outside bar atau engulfing. Inside bar atau harami itu adalah pola candle atau candlestick pattern yang mana candle sebelumnya lebih besar daripada candle selanjutnya, yang mana candle selanjutnya itu ada di dalam range candle sebelumnya. Harami sendiri berasal dari kata bahasa Jepang yang artinya ibu mengandung. Jadi inside bar kalian bisa lihat di layar seperti seorang ibu yang sedang mengandung, yang mana candle sebelumnya lebih besar daripada candle setelahnya. Begitupun outside bar atau engulfing itu kembalikan dari inside bar, yang mana candle sebelumnya lebih kecil daripada candle setelahnya, baik bullish engulfing atau bearish engulfing. Inside bar dan outside bar bisa terjadi di area support dan resistance yang kuat ataupun ketika harga sedang rally. Jadi ketika harga sedang rally dan kalian belum entry tetapi kalian melihat adanya terbentuk outside bar atau inside bar, kalian bisa masuk di harga tersebut, entry di harga yang sedang berjalan. Kita langsung ke chart untuk melihat pola inside bar atau outside bar. Oke, sekarang kita sudah masuk ke chart yang mana kita akan melihat yang mana inside bar, yang mana outside bar. Seperti sebelumnya, saya sudah menandai yang mana inside bar dan outside bar. Jadi yang kita harus perhatikan inside bar dan outside bar sama seperti pin bar atau hammer. Kita akan melihat dulu di area support atau resistance-nya, yang mana ini adalah support. Dan ternyata ketika harga sedang bearish dari atas ke bawah, pada saat di area support terjadi yang namanya inside bar, yang mana candle sebelumnya lebih besar daripada candle setelahnya. Jadi kita bisa lihat ini ada candle bullish yang mana lebih kecil daripada candle bearish. Lalu untuk entry-nya kalian bisa entry buy ketika mother candle atau candle besar yang sebelumnya itu sudah bisa ditembus, alias di atas harga high price-nya sebelah sini, dan kalian bisa pasang stop loss-nya di low price-nya di area bawahnya. Ketika harga sudah tembus, kalian bisa entry seperti ini. Tetapi terkadang inside bar akan mengalami sebuah sideways atau base kecil, lalu setelahnya dia akan melanjutkan kenaikan atau penurunannya. Ini untuk inside bar. Lalu kita akan cari ini juga inside bar ketika harga sedang rally. Ini adalah support atau area base, yang mana kalau area base atau sideways harga akan bergerak di satu tempat aja. Jadi ketika harga sudah mulai tembus dari range itu, range sideways, dia akan mengalami sebuah pullback seperti ini atau yang ini. Dia akan pullback lalu dia akan naik ke atas kembali. Jadi ketika kalian belum sempat entry di sini dan melihat ada correction, kalian bisa lihat bahwa muncul sebuah pola candlestick inside bar. Kalian bisa entry ketika harga sudah menembus mother candle-nya sebelah sini. Sebelah sini saya akan tandain. Jadi ketika harga sudah menembus sini,
kalian bisa entry dan stop lossnya di bawah low price-nya sedikit. Jadi walaupun harga tetap agak keseret ke bawah, kalian tetap masih bisa untuk menunggu terjadinya kenaikan selagi harga belum menyentuh stop loss. Kalian juga bisa lihat ini adalah inside bar juga. Sebelah sini ada inside bar. Kalian juga bisa entry lagi ketika harga sudah melewati high price-nya seperti ini. Lalu bisa pasang stop loss-nya di harga close price-nya seperti ini. Jadi kalian bisa 2 kali entry ya. Yang pertama dari sini, stop loss-nya di bawah. Yang pertama ini, stop loss-nya di sini. Ternyata harga setelah naik dia masuk lagi, tetapi ketika di area tersebut dia membentuk sebuah pola inside bar, kalian bisa entry lagi untuk masuk dengan stop loss-nya di bawah mother candle sebelumnya. Lalu bagaimana ketika harga sudah rally naik dan kalian ketinggalan? Kalian bisa cari pola-pola inside bar seperti ini. Ini inside bar juga karena harganya tidak melewati high price atau low price-nya, jadi di dalam candle sebelumnya. Kalian bisa entry lagi sebelah situ. Itu kelebihan dari inside bar atau outside bar. Jadi kalian bisa memiliki opsi untuk entry kembali. Lalu ini ada outside bar, yang mana harga setelahnya lebih besar daripada harga sebelumnya. Jadi ketika harga dari support menuju resistance dan terbentuk sebuah outside bar, psikologi harganya bahwa seller tidak menyetujui harga melebihi resistensinya dan mereka hendak menurunkan harganya ke bawah, maka muncullah sebuah outside bar seperti ini. Jadi kalian entry untuk outside bar, kalian bisa menunggu mother candle, bukan mother candle, maksudnya candle sebelumnya yang lebih kecil tersebut ditembus. Jadi kan harga yang ini, candle hijau ini sudah ditembus oleh candle merah. Kalian bisa entry dengan stop loss-nya di atas resistance bisa, atau di atas high price-nya sebelah sini. Tetapi karena pada case ini harga sudah melewati high price dari candle sebelumnya, maka stop secara tidak langsung stop loss kalian sudah kena. Jadi saya sarankan kalian bisa entry di sini. Kalian bisa entry di sini dengan stop loss di atas resistance dan target profitnya di area support terdekat sebelah sini, berarti seperti itu. Itu untuk outside bar. Lalu ini ada inside bar, dan ini inside bar ketika harga sedang rally. Ini ada inside bar. Lalu ini inside bar juga. Jadi ketika harga dari support dan kalian ketinggalan, ternyata ada sebuah pola inside bar di area support yang sudah ditembus. Kalian bisa entry dengan teknik entry yang tadi yang sudah dijelaskan seperti itu. Jadi kalian ketika di bawah, kalian sudah melihat ada hammer, ada doji, kalian mungkin sudah masuk di sini. Lalu kalian terkena sideways karena kalian entry di area base, kalian terkena sideways, tetapi ternyata harga menembus resistance dan melihat adanya inside bar, kalian bisa entry lagi dengan teknik entry yang sudah dijelaskan. Ini ada outside bar juga. Jadi outside bar lebih besar candle setelahnya daripada candle sebelumnya. Kalian bisa entry ketika harga sudah menembus candle sebelumnya. Jadi kalau kalian pasang stop loss-nya di atas harga high price-nya, mungkin saja stop loss tersebut sudah terkena atau tercium, jadi stop loss kalian bisa saja terkena. Jadi saya sarankan ketika harga sudah mencapai area resisten atau support, lebih baik memasang stop loss di atas atau di bawah level support and resistance-nya. Seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri akan banyak pola-pola candlestick di area support dan resistance. Ada inside bar, outside bar, hammer, lalu ada doji,
pola-pola tersebut yang bisa menjadi referensi kalian untuk entry. Dan untuk re-entry atau entry ulang, kalian bisa menggunakan inside bar atau outside bar. Ini juga ada outside bar, yang mana harga setelahnya lebih besar pada harga sebelumnya. Berarti kalau ini kejadiannya seperti ini, bisa dikategorikan, bisa dijelaskan psikologis harganya bahwa buyer mendominasi di periode tersebut. Seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di komen ya. Bisa kritik dan saran terkait video ini atau pembelajaran ini. Kesimpulan dari chapter ke-7 ini adalah, yang pertama, jika ditemukan pola candlestick di area support atau resistance yang kuat, maka diprediksi akan adanya perubahan arah pergerakan harga pada periode tertentu. Yang kedua, jika pola atau candlestick pattern ditemukan bukan pada area support atau resistance, maka diprediksi akan adanya penerusan pergerakan harga pada periode tertentu. Sekian dulu pembahasan kita tentang pola candlestick atau candlestick pattern pada chapter ke-7 ini. Jika kalian masih bingung dan ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Pada chapter selanjutnya, kita akan mempelajari teknik entry di market dengan chart pattern dan juga menentukan target profitnya. Agar kalian tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya, kalian bisa subscribe terlebih dahulu dan juga like dan bantu share video ini agar makin banyak orang yang bisa belajar analisa teknikal. Terima kasih sudah menonton chapter ini, sampai ketemu di chapter selanjutnya.